Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang fawaidu wa ahkam untuk surah Al-Buruj bagian yang pertama. Ya. Yuk dibaca yang pertama dari 6 faedah yang dituliskan oleh para penulis di sini rahimahumullah wa hafidhahumullah. Yuk, Prasetyo. Bismillah. Qala al-muallif rahimallahu taala fawaidun wa ahkamun. Fawaidu wa ahkamu. Wa ahkamun. Al-awwalu yanqasim. Al-ula al-faidatu. Al-faidatul ula yaqsimullahu subhanahu wa ta'ala yuqsimullahu subhanahu wa ta'ala bis-sama'i dzatil manazilil lati tasiru fiha al-kawakibu wa biyaumil qiyamati wa bikulli man yaqa'a minhu man yaqa'u minhu syahadatun kayaumil jum'ati wa bikulli man yushhadu aw yashhadu alaihi kayaumin arafatin walillahi an yuqsima bima syaa min makhluqatihi wa laysa li basharin an yuqsimu illa billahi. Artinya beberapa faedah dan hukum-hukum. Faedah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, zat yang memiliki zati sahibah, zat yang memiliki tempat di mana bintang-bintang itu beredar padanya, dan hari kiamat dan apa-apa yang terjadi apa-apa yang terjadi darinya para persaksian seperti hari Jumat dan apa-apa yang apa-apa yang disaksikan atau yang disaksikan padanya seperti hari Arafah, dan hanya Allah lah yang bersumpah dengan apa-apa yang Ia kehendaki dari makhluk-makhluknya, dan tidak boleh dilakukan oleh manusia untuk bersumpah kecuali bersumpah atas nama Allah. Faedah yang pertama ini diambil dari ayat berapa ya, Pak? Ayat pertama, kedua, ketiga, ya,
Ayat pertama, 2 dan ketiga. Ini menerangkan kepada semua kita agungnya beberapa hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Ini menunjukkan agungnya beberapa hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sehingga hendaknya kita mengerti keagungan hal-hal tersebut, ya. Apa yang pertama? As-sama. As-sama. Ini as-sama itu sungguh suatu yang agung, ya. Sungguh suatu yang besar, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan saya menganggap itu langit sesuatu yang besar, dianggap itu ada dengan sendirinya. Ya. Ya bolehlah manusia enggak membuat. Memang orang enggak bikin. Orang enggak membuat. Memang manusia tinggal memakai, ya kan? Tapi manusia dalam memakai langit dengan apa yang diberikan faedahnya oleh langit, manusia jangan merasa itu enggak ada haknya, enggak ada kewajibannya, mengatakan itu langit ada dengan sendirinya, kan gitu. Tidak boleh begitu. Ya akui aja manusia itu membutuhkan langit, ya kan? Dengan apa yang ada pada langit, dan aku itu perkara yang besar, kan gitu. Nah, oleh karenanya Allah bersumpah dengannya, was-sama'i dzatil buruj. Nah gitu. Nah itu sikap, tindakan, langkah, reaksi yang hendaknya manusia punya. Nah itu. Jangan masa bodoh, ya kan gitu. Jangan masa bodoh. Langit enggak nanya, langit enggak minta aku bayaran, enggak bisa ngomong gitu kan. Jangan gitu. Jadi itu langit enggak bisa ngomong menurutmu. Ya kan itu. Nah, menurutmu kayak gitu. Jadi kalau dia ta'ala mendengar semua ucapan, paham semua suara, kan gitu. Oleh karenanya, akhwati-fillah rahimani wa rahimakumullah, dialah bersumpah di sini tentu supaya manusia itu punya perhatian, ya, mengakui kebesarannya Allah SWT dan mengakui besarnya apa yang dengannya bersumpah. Seperti ini as-sama, ya kan? As-sama'in dzatil buruj. Di lain yang mempunyai al-buruj, apa yang mempunyai? Yang mempunyai manazil, yang mempunyai manzilah, yang mempunyai tempat-tempat yang di tempat itu bintang-bintang beredar, bintang-bintang berjalan, beredar, ya kan? Itu sungguh suatu paling sangat hebat sekali, ya kan? Itu perkara yang agung. Udah itu langit, kemudian di atas tanpa tiang, masih ada padanya berbagai al-buruj, al-manazil, beberapa manzilah yang padanya bintang-bintang beredar, kan itu. Demikian juga di sini Allah memberikan kepada kita suatu penjelasan tentang agungnya al-yaumil mau'ud. Ya. Diingat, kita jangan sibuk membahas hari sekarang, hari saat ini, hari masa remaja, hari masa tua, ya, hari masa pensiun, nah, kan gitu. Tapi ingat, ada hari yang Allah agungkan yang namanya al-yaumil mau'ud, al-yaumi al-mau'ud. Ada benar-benar ada satu-satunya hari, yang mana satu-satunya hari itu betul-betul hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu yaumil qiyamah. Ya kan? Yaumil qiyamah. Jadi ingat, kita jangan fokus di dunia ini saja, bahkan dunia itu belum seberapa. Jadi kita kalau mengejar sukses, sukseslah pada suatu hari yang
dijanjikan. Ya kan? Ada yang dijanjikan begitu. Jangan merasa di dunia ini kalau kita hidupnya dengan orang lain itu kalah dalam hal harta, dalam hal kecantikan atau ketampanan, merasa nggak punya nasib. Ya kan? Saya nggak punya nasib, merasa dipandang sebelah, ya kan? Sebelah mata kan gitu. Enggak. Ingat, kita kalau ngaji Al-Qur'an diberitahu oleh Allah ada al-yaumil mau'ud, yaitu yaumil qiyamah. Hari yang dalamnya janji yang akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita di dunia ini hanya diberi kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan bekal sukses di hari yang dijanjikan itu. Dengan bekal apa? Al-iman wal amal soleh. Maka jangan dikalahkan itu al-iman wal amal soleh. Dan jangan sampai kita membiarkan, ya kan, orang-orang yang mau merusak iman dan amal soleh. Sebagaimana kita punya genteng untuk menangkis hujan dan panas, jangan sampai itu merusak apa yang di dalam bangunan kita. Nah, kalau kita punya gedung aja dikasih atap, ya kan, untuk menangkal apa yang akan merusak bila masuk ke dalam bangunan kita. Dan juga gitu, kita punya bangunan yang paling utama, bangunan yang sempurna, iman dan amal soleh, itu kasih atap, ya kan. Kita jaga. Karena itu demi kita nanti sukses di al-yaumi al-mau'ud, di al-yaumi al-mau'ud, yaitu yaumil kiamah. Ya. Yang ketiga juga Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan kita akan agungnya banyak hal. Akan agungnya banyak hal yang ada di sekeliling kita, yang kita setiap saat menjumpainya. Bahwa banyak hal di sekeliling kita dan kita sering menjumpainya, ternyata semuanya itu ada bukan semata-mata untuk manusia gunakan, bukan semata-mata untuk manusia nikmati, tapi ternyata semua itu dia bisa berfungsi untuk menjadi saksi. Semuanya bisa berfungsi untuk menjadi saksi, ya kan gitu. Ternyata menjadi saksi di waktu yang kita pakai untuk berkarya itu, kita memakainya, ternyata dia di balik itu semua dia jadi saksi, gitu. Jadi saksi, gitu. Ya kan, jadi saksi atas apa yang manusia kerjakan di waktu itu. Itu namanya wasyahid, itu kulliman yaqa'u minhu syahadah. Kan gitu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masyhud. Dengan masyhud yang mana kita didorong oleh Allah Ta'ala untuk menghadiri masyhud, ya kan, kita menghadiri masyhud yang mana dia memang suatu yang sangat agung, apa sangat besar. Apa misalkan itu? Yaumi Arafah, itu adalah hari yang sangat besar sekali. Doa yang paling utama adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, di Arafah, ya kan? Itu doa yang paling utama, sehingga itu diagungkan oleh Allah, maka kita pun hendaknya mengagungkannya. Jangan sampai pesimis, jangan sampai enggak semangat
Jangan sampai enggak menginginkan untuk bisa sampai menyaksikan Arafah, menyaksikan menjadi bersama-sama orang-orang yang ahlul wukuf, orang-orang yang wukuf di Arafah. Kita mesti punya pengagungan dan mengagungkannya dengan bukti bertekad untuk bisa termasuk pelakunya, pelaku yang mendatangi prosesi al-wukufu di Arafah. Itu agung sekali. Jadi dijadikan saksi dijadikan sumpah oleh Allah, dijadikan sumpah oleh Allah wa syahidin wa mashhud, ya kan? Itu ikhwah. Itu semua ya, apa yang di antara apa yang diagungkan oleh Allah yang semestinya manusia pun mengagungkannya, memuliakannya. Jangan malah enggak peduli, cuek, merasa enggak butuh, padahal siapa yang bisa hidup tanpa langit? Siapa yang bisa hidup tanpa matahari? Ya kan? Kita kalau ada matahari pada sakit loh. Ya toh? Pada sakit itu matahari itu mengobati kita, matahari itu. Ya toh, Pras? Tenanan pokoke ora krasa engko matahari yang ngobati kamu. Itu krasa apa ora? Buktinya apa? Matahari yang ngobati kamu. Buktinya apa matahari yang ngobati kamu? Hah? Buktinya apa matahari ngobati kamu? Matahari. Ngobati kamu. Mengobati, iya. Oh, kamu nggak merasa. Apa contohnya? Ya, gitu ya. Itu namanya menguatkan apa itu? Ya. Yang paling terasa sebetulnya yang kamu rasakan tiap hari, matahari menyinari tumbuh-tumbuhan sehingga ada fotosintesis mengeluarkan oksigen. Ya Tanah Zali. Iya coba kan gitu. Ya. Juga lagi ya kalau kamu pengen tahu juga, aku juga belum mendalami, coba kalian dalami. Matahari itu ketika kita tiap hari membuka mata, ya, kita membuka mata kita, ya, kita membuka mata kita, dengan mata dibuka mendapatkan cahaya yang alami, cahaya matahari, itu akan membuat kita semakin tidurnya berkualitas. Kamu nggak merasa paling nanti juga, bedakan nanti gitu, kamu eranya mas ngingin ku turune kaya ngopo nek mbok gelem melek metune gak beda gitu. Wong sing ngeri awan ra gelem melek turune ra berkualitas. Awan ra gelem melek. Kekurangan apa, kehilangan apa gitu. Pin awane melek engko bengi turune berkualitas. Itu karena ada faktor urusannya sinar matahari yang diterima oleh retina. Dalam ilmu kesehatan juga begitu. Ya belum vitamin D, ya kan? Apalagi vitamin D. Terus juga vitamin Ma itu juga menguatkan tulang kan juga gitu. Itu mengobati itu, menyehatkan kan gitu, itu menyehatkan. Ya, itu ya kawan. Itu jangan dianggap biasa itu.
Jangan itu kan itu ada dengan sendirinya. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Itu ada yang menciptakannya dan dia punya hak kan itu. Jadi kita sembah yang menciptakannya gitu. Ya itu ya, Pak. Yang pertama ya. Yuk, yang kedua sekarang lanjut. Namanya banyak yuk gantian itu. Namanya kan banyak yuk satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul uhdudi qaumun minal kufari amadu ilaman. Lihat kamus belum? Lihat kamus belum itu fa'ila apa fa'ala apa fa'ula gitu. Amada. Apa? Amada. Mohon bertolong. Apa artinya itu? Memohon pertolongan? Yo enggak. Iya, apa arti? Berarti apa bacanya? Itu fi'il madhi. No. Iya. Amada ya midu ya. Yo. Amadu ilaman indahum minal mu'minina billahi azza wa jalla fa qaharuhum wa rawaduhum ala an yarji'u an dinihim fa abu Fa. Sementara fi'il itu, sementara fi'il. Sementara fi'il. Fi'il ya kan kecil fi'il ya. Itu fi'il itu kan. Yo, baca fi'il betul. Fa. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Aba, ya ba. Aba, abawa. Abau. fa abau fa hafaru lahum fil ardi uhdudan fa ajjaju fihi naron thumma rawiduhum Summa. Sementara fi'il. fil Fi'il apa? fil madhi Kalau fi'il amr rawidu, fi'il amr, fi'il madhi. rawadu Ya. thumma rawaduhum alal kufari Alal. kufri Mm-mm. falam yakbalu fa qadhafuhum fiha. Pembuat parit adalah Suatu kaum. suatu kaum dari orang-orang kafir. Mereka memohon pertolongan mereka sengaja kepada orang yang di sisi mereka
dari orang-orang dari mukmin, kalangan dari kalangan orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Mereka menundukkan orang mukmin, memaksa mereka mereka memaksa orang mukmin dan memikat orang mukmin, memikat yo enggak rawadu membujuk rayu, membujuk mereka ini meminta khusus ya toh, membujuk kan gitu. Membujuk mereka agar mereka kembali pada agama mereka, agar mereka murtad dari agamanya, agar mereka keluar dari agama mereka. Agar mereka murtad dari agamanya ngono wae wis penak. Iya toh? Agar mereka kembali dari iman, agar kembali dari iman. Ini meninggalkan iman itu toh, kan gitu maksudnya. Gitu. Kan ayar jiu an dini, dinnya apa? Dinnya kan iman. Agar pulang dari iman gitu loh. Nah, kalau pulang dari iman berarti kan kemana pulangnya? Ke kafir. Pulang dari perantauan berarti kampung halaman, gitu. Saya baru pulang dari kampung halaman berarti di perantauan, ya toh. Ini pulang dari iman berarti kufur ya kan itu toh, murtad. Dan membujuk mereka agar murtad itu toh kan gitu. Orang mukmin loh. Iya. Yarji'u kan fa'ilnya kan mukminin. Ya kan? Yarji'u ay yarji'al mu'minuna an dinil mu'minin. Gitu. Ya itu aja emang betul menyengaja betul nggak apa-apanya saya mau menyengaja ya. Maka mereka menolak, kemudian mereka enggan, kemudian mereka lalu ashabul ukhdud menggali untuk mereka di dalam bumi, pada permukaan bumi. Nah, via bermakna ala di sini, ya kan? Ya di permukaan bumi berupa arit, dan mereka menyalakan di dalamnya api. Kemudian mereka orang ashabul ukhdud membujuk orang-orang mukmin agar kufur. Akan tetapi orang-orang mukmin tidak menyetujui dan menerima mereka di dalamnya. Lalu ashabul ukhdud menjebloskan mereka ke dalamnya. Ya, melemparkan ya toh. Menjebloskan diapik melemparkan itu. Apik melemparkan ya. Melemparkan kan ini kan jadi surah menghargai. Ya kan? Dilemparkan enggak menghargai gitu kan, dilemparkan nah gitu. Dilemparkan di dalam berarti itu. Ya. Ini ya, Wah. Nah, ini semua kita harus menyadari tindakan orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Ada tindakan-tindakan dari mereka yang tidak baik.
berlaku jahat dan kejam kan gitu kepada orang-orang yang beriman nah gitu. Tapi orang yang baik itu adalah bersama semua kondisi bisa istiqomah. Ya kan? Kan gitu. Jadi kita harus harus tidak heran, tidak kaget. Kalau orang-orang kafir itu sikapnya ke orang yang beriman ya kurang baik. Ya kan? Itu jangan kaget, jangan heran gitu. Ini sampai Allah terangkan di sini tindakan dari orang kafir kepada orang mukmin yang betul-betul luar biasa. Sehingga Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Namun demikian sikapnya orang mukmin kepada tindakan itu juga luar biasa. Apa? Tetap iman. Nah, itu luar biasa. Nah, itu yang hebat. Gitu. Yang hebat itu sekalipun miskin bisa sabar. Yang tidak hebat sudah kaya masih keluh kesah. Iya toh? Wis sugih ora kurang bondo jek keluh kesahe ra ukur-ukur. Ya. Jek kurang masih menindas sing miskin nggo nambah kekayaan si kaya. Masih keluh kesah. Diberi udara yang demikian melimpah gitu. Ada dirasa kurang enak menurut dia, padahal sebetulnya itu bagus, keluh kesah. Panasi jari ngono. Padahal itu untuk mematangkan kebun-kebun mereka, gen buahnya mateng. Ya toh? Ada penyerbukan biar buahnya masak kan gitu. Ya kalau nggak ada angin, nggak ada panas, bagaimana penyerbukan antara benang sari dan kepala putih? Itu pakai media. Medianya adalah angin. Ya toh? Udahnya kan angin kan itu juga gitu. Udahnya angin kan gitu. Medianya angin, medianya hewan. Nah, kalau medianya hewannya hewan madu, wah bagus banget itu. Nih Yuki mau kita harus tahan dengan ada sengatannya, harus sabar kan enggak gitu toh? Nah, ya ada sengatannya juga harus sabar gitu. Bagaimana cara mengatasi enggak kena sengatan? Tapi yang terang lebah itu adalah media yang bagus. Udah mengawinkan benang sari dan kepala putih, dia sendiri menghasilkan madu. Nah, itu dah. Nah, itu Masya Allah. Itu semua ada dengan tiba-tiba ya, sekonyong-konyong, tanpa disengaja, gitu. Enggak toh? Enggak, itu semua teratur, ya kan, tertib, rapi sepanjang masa demikian. Tentu ada yang mempertahankan dari menciptakannya, menata, mengatur, mempertahankan itu selalu ada. Kalau enggak ya terlalu tentunya harus amplitudenya tinggi sekali kan gitu. Enggak teratur, kacau balau, itu selalu bagus, rapi. Tentu ada yang mengadakan, yang menata, ada yang menertibkan itu. Tentu ada seperti itu. Dia ada yang memerintah lebah, gitu. Misalnya kan gitu. Ada imani itu kan gitu. Jadi jangan keluh kesah. Jangan keluh kesah. Ya Allahumma ini as'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarri hadhihi rih
wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Itu kan? Itu kita berdoa. Itu ya, Wah. Kita berdoa kalau ada angin yang ya kita rasanya berat gitu kan, kita berdoa kepadanya Subhanahu wa taala, meminta kebaikannya dan lindung dari keburukan. Emang dunia semuanya begitu kok, dunia itu memang enggak ada yang murni baik. Ingat, dunia enggak ada yang murni baik. Kalau kamu mencari yang murni baik itu bagus. Tapi tidak ada di dunia. Carilah dengan caranya. Itu Allah adakan di surga. Nah itu, bila Anda benar-benar mencari yang murni baik, tempuhlah iman dan amal soleh. Itu yang akan menghantarkan Anda mendapatkan apa yang murni baik. Itu surganya Allah. Dunia enggak ada yang murni baik. Jemu antu aib banget apa pras. Hah? Wah, ayo banget. Enak aib ora? Disimpen. Padahal urung ayu banget loh. Padahal semu urung ayu banget loh padahal. Urung ayu banget, urung juara Miss dunia. Lah kan bagi kamu kan. Kan udah ke dunia internasional ketikanya. Ya. Nek pengen sing ayu banget ya sok ning surga. Iya toh. Ora bakal tuwa nek kana bojomu ning surga. Tenan. Hah? Iya, ora bakal tuwa. Saiki mbok mis sedunia ya tetep tuwa. Mbok piye dikuati salone ya nek kon mlayu ora kuat wis tuwa ya toh. Ora ono salon mlayu, enek salon kecantikan wajah tok ngono iso kita ayune iso tapi nek kon mlaku ya tetep kesel ya toh. Kan gitu, tetap demikian. Mana delok aja ayune, delok pelayune, ya toh, delok pelayune. Delok pelayune, ditipu ra iso ya toh, gitu. Sik iso mlayu apa ora kan ngono toh. Lah kan arta jak berjuang kan gitu ya toh. Ya ikhwah. Ini ujian yang berat. Jadi orang tindakan yang tidak baik dari orang-orang kafir. Namun demikian juga ada contoh sikap orang mukmin yang teguh. Nah ini. Jadi memang itu yang bagus. Bersama apapun ujiannya, orang mukmin itu yang namanya mukmin, orang yang baik itu konsisten. Ya, konsisten. Jangan sampai kita ya sebelum kita ujiannya belum kayak mereka aja, masa udah nggak konsisten kan itu. Malulah kita ya toh. Malu. Kita konsisten lah gitu. Ya itu ya, Ikhwah. Di situ diterangkan oleh penulis ikhwati fillah rahimani, para penulis berkata rahimahumullah, di sikap orang-orang kafir kepada orang yang beriman kepada Allah, mereka itu amadu. Mereka memang sengaja datang, sengaja, bukan menunggu, ya kan gitu. Bukan menunggu, mereka itu sengaja beraksi, ya, sengaja beraksi gitu. Mereka sengaja beraksi. Apalagi ada batu loncatan, enggak mereka sia-siakan. Ini enggak ada batu loncatan untuk menyalahkan pun mereka menyalahkan, bereaksi kan gitu. Tindakan yang enggak baik kan gitu. Ya.
Kemudian mereka membujuk rayu. Nah, itu juga itu memang makarnya begitu. Jadi ada cemakar siang dan malam membujuk rayu agar manusia itu meninggalkan iman. Yang udah sampai pada iman disuruh kembali dari imannya menuju kufur. Orang sudah sampai pada ketaatan, orang yang taat, suruh kembali dari ketaatannya. Nah itu. Tentu dengan bujuk rahayu, dengan kata-kata yang manis. Ya, dengan kata-kata yang manis untuk menggoda, ya, untuk menggoda. Tapi orang yang mukmin mereka paham. Mereka paham bahwa antara iman dan kufur itu adalah wajar bila perbedaan jalan karena tujuannya beda. Ya namanya tujuan beda ya wajar jalannya tidak sama memang dua tujuannya. Ya kan? Itu wajar gitu. Iromen wajar kita memang dengan mereka beda jalan. Memang tujuannya berbeda. Maka mereka apa? Enggak mau mengikuti bujuk rayuan jalan yang mereka tawarkan. Mereka abau, enggan, ya kan? Enggan, nah gitu. Dan ternyata waktu itu mereka ya enggak toleransi dengan orang-orang yang mukminina billah, mereka menyediakan siksaan yang sangat kejam, menggali parit di permukaan, bumi dinyalakan, api diberikan bujuk rayuan lagi, siapa yang enggak mau dilemparkan ke dalamnya. Ya terus yang ketiga. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala alal mu'mini an yasbira ala dinihi wa yudafi'a anhu wa yad'u ilahi wa yad'u yasbira ya ayyasbira wa yudafi'a wa yad'u gitu toh. Wa yad'u ilahi bil hikmati wal mau ngidoti al hasanati wa qudwata wal qudwati solihati wal yubashir bil fauzi fi nihayati al amri fid dunya wal akhirati. Wajib atas orang beriman untuk bersabar atas agamanya dan dia dilindungi dan dia membelanya, membela agamanya dan mereka menyeru mengajak orang lain kepadanya dengan hikmah, dengan cara hikmah dan agung, dan dengan cara nasihat yang baik dan contoh yang soleh dan hendaklah melihat, hendaklah punya bisyarah, kabar gembira. Hendaknya wajahnya ceria. Kayak kabar gembira ya wajahnya. Senang. Semeringah hamba wajahnya apa bersengut? Semeringah. Kenapa itu kabar gembira dan kabar gembira? Kenapa kabar gembira dinamakan bisyarah wal yubashir? Mengapa kabar gembira dinamakan bisyarah? Apa bisyarah? Bergembira. Bisyarah kan bisyar kulit. Iya, karena ikut terpengaruh, ya kan? Ngono. Ketok cahayane iki ketok. Gitu. Nah, iya. Cahayane ketok gitu. Kenapa to, Le? Besengut wae iki. Artane ilang kok di
Ngono kok mesen kudu ae. Ngene to le ngono. Ya memang Allah yang menghendaki ki ya kadang ra disengaja wae untuk pirang-pirang. Ning bae ya ternyata kadang ki ilang ya gampang ya ngono. Ya. Dan bergembira dengan apa aja? Kemenangan. Dengan kemenangan hingga akhir perkara di dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirnya nanti, di finalnya. Ya kan? Di finalnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya emang awalnya begitu, tapi engko kok finale. Nihayahnya, akhirnya, akibatnya kan gitu. Karena orang yang beriman kan mengedepankan akibat yang bagus. Ya toh? Memikirkan akibat, itu orang berakal tuh gitu. Ya, Pak. Itu yang ketiga. Jadi orang mukmin, alal mukmin wajib. Apa ala itu? Wajib. Apa wajib di situ? Wajibnya 4. Berapa wajibnya? Wajibnya 4. Yang pertama, sekalipun ada makar, ada rintangan, ada penganiayaan, orang mukmin tetap harus berpijak di atas dinnya. Ayasbi tetap menahan nafsunya, menahan jiwanya ala, tetap berpijak di atas pondasi agamanya. Nah itu. Orang mukmin jangan berpijak terus di atas ya, selain agama. Di atas kufur, di atas syirik, naudzubillah. Orang mukmin dalam menata kehidupannya, menata perjalanannya, betapapun rintangan dan halangannya, harus tetap menahan nafsu, menahan syahwat, agar ayasbir, sabar, tetap berpijak di atas din. Jangan mau disimpangkan, digulingkan. Kan gitu. Makanya doa kita untuk masalah musibah itu wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami itu di dalam agama kami. Jangan sampai imanku sakit. Jangan sampai ikhlasku sakit. Jangan sampai tawakalku sakit. Jangan sampai sholatku sakit. Namanya wala taj'al musibatana fi dinina. Ya, kalau hartanya sakit, badannya sakit, bagaimana? Apa doa kita? Apa doa kita? Itu doa yang Nabi berdoa terus loh. Allahumma eksim lana minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunia. Itu ya Allah, curahkan kepada kami yakin dengan al yaumil mau'ud. Yakin dengan apa? Al yaumil mau'ud. Kita sekarang dizalimi, dianiaya, tapi kita punya hari satu-satunya hari yang dijanjikan oleh Allah. Yakin, yang mana itu yakin akan apa? Akan menjadikan semua musibah dunia kita terasa ringan. Gitu, dia terasa ringan. Orang memandang berat, tapi kamu menjalaninya enjoy saja. Kamu kayak gitu? Mau enggak? Gitu ya kan, jangan sampai orang kena musibah wae keluh kesah, astagfirullahaladzim, kurang dari ini, berarti ini sudah piro? 3%.
Suaranya kayak menggelegar kayak gitu. Nek sing miskin pengin iurannya ya bantu ya. Jadi yasbir. Pertama harus yasbir, menahan nafsu tetap istiqomah ala berbeda tadinya. Yang kedua, bahkan harus ya doa ayudafi anhu. Dia harus apa? Ayudafi'a anhu, dia harus membelanya. Harus membela. Dia harus membela. Jadi agama iman, Islam iman itu adalah agama fitrah. Agama sesuai akal yang sehat. Agama yang ditempuh semua nabi dan rasul di semua tempat, di seluruh waktu. Ya kan gitu. Di semua waktu kan? Di semua milenium ya, kayak apa semua apa? Semua apa? Itu ya, milenium ya. Ya, semua generasi kan itu kan? Semua generasi kan gitu. Semua generasi kan gitu. Terus juga saya membela, bertahan, juga bahkan meluaskan untuk mengajak mereka kepada din tersebut, kepada iman, kepada Islam, dan dikerjakan dakwah itu. Ya, ingat ya, kita mengajak itu ya, walaupun sebetulnya itu memang sudah berat, sudah banyak pengorbanan, banyak persiapan. Namun demikian tetap harus dilakukan dengan bijaksana. Nah, itu agak mudah. Karena harus bijaksana, harus bisa menempatkan pada tempatnya. Mendakwai penguasa berbeda dengan cara mendakwai rakyat biasa. Mendakwai orang yang berbuat salah karena belum tahu berbeda dengan orang yang berbuat salah karena salah jalan, salah manhaj, salah cara, salah sistem. Beda orang yang salah sistem sama salah karena belum tahu. Itu beda caranya. Kalau salah sistemnya ya memang berat. Dan salah sistem pasti akibatnya fatal. Nggak mungkin enggak kan gitu. Karena beda caranya kan itu. Juga dengan cara apa jemaah? Tambah dengan al-mau'idhah hasanah. Oh, ini orang sebetulnya punya ilmu, udah ngerti, tetapi dia masih kena syahwat. Tuh kasih dia mau'idhah hasanah. Kasih dia tarhib, tarhib. Nanti begitu. Ya kan? Juga yang terpenting apa ya, ikhwah? Dalam berdakwah itu sekalipun dakwahnya belum diterima, orang belum menerima, kita hanya diuji Allah tetap mengamalkan iman yang kita dakwahkan. Ini al-qudwah as-salihah. Jangan sampai kita berdakwah terus enggak diterima oleh manusia, malah ikut-ikut enggak mengamalkan. Naudzubillah. Boleh saya ira salat. Laung tak cek ora gelem kok. Malah ora salat. Nah, itu enggak boleh, namanya bukan al-qudwah as-salihah. Sekalipun kita mengajak dan ternyata manusia belum menerima, tetap kita konsisten jadi orang yang melakukan al-qudwah as-salihah. Itu ingat, itu pegang, itu penting itu. Ya, penting sekali. Itu ya, ikhwah. Lalu terakhir ada hari dijanjikan. Itu memang sekarang seperti itu. Udah harus sabar, cik kon membela, cik kon dakwah cik kon sing hikmah, cik kon sing mau itu hasanah ditolak. Wis aku wis mau itu hasanah, wis hikmah ditolak, cik kon kedua hasanah. Ya kan? Nah, demikian pun tetap kita kerjakan, kabar gembira akan ada di satu hari yang dijanjikan oleh
Allah akan mendapatkan al-fauz nanti fi nihayatil amr. Nanti setelah ini di dunianya dan di akhiratnya. Itu ya mungkin kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.